Alright, number one. Simple photographic lenses cannot. Nah, di sini simple photographic lenses ini adalah subjeknya teman-teman ya. Di sini adalah subjek, kemudian cannot. Nah, setelah cannot dia karena ini modal ya. Modal verb, maka dia harus ikuti oleh verb 1 ya, atau verb base atau predikat basic ya. Nah, kalau dia kata kerja maka dia harus verb 1. Kalau dia to be maka dia pakai be ya. Cannot to form nggak bisa karena ada to-nya. Cannot are form karena dia pakai are ya. Cannot forming dia karena pakai verb ing maka nggak bisa. Nah, maka jawabannya adalah delta teman-teman. Jadi simple saja kalau ketemu modal verb maka harus pakai verb 1. Kalau dia pakai to be maka to be-nya harus pakai be ya, gitu ya. Alright. Number 2. Of all the factors affecting agricultural yields, dari semua faktornya banyak ya, yang mempengaruhi agrikultur, dari semua faktor, cuaca ya, ini subjeknya berarti ya, ini kan ini belum subjek ya teman-teman ya, karena masih dia ada of dan ada objek, ini namanya object of preposition. Object of preposition. Object of preposition itu ada preposisi, kemudian ada objek di sini ya, ada kata benda ya, atau frase dari kata benda. Nah, di sini belum ada subjek, belum dihitung subjek teman-teman, karena masih ada of-nya ya. Oleh karena itu subjeknya adalah weather, cuaca. Nah, ini adalah verb-nya. Cuaca adalah the one, satu faktor ya. Cuaca adalah faktor. Berarti sudah ada subjek sama verb, berarti tinggal melengkapi ini ya. Is the one merupakan suatu faktor yang, gitu kan? Ya, kalau ini ada it-nya, it influences berarti double subject. Ya, berarti ini salah ya, bukan. Oke, the one that yang mempengaruhi. Faktornya satu kan? Dia subjek lagi kan kalau baru. Oke, one that influences. Influence-nya kasih s, betul ya. Di sini ya ini jawabannya ya. Adalah satu faktor yang mempengaruhi petani ya, paling banyak ya, yang paling banyak mempengaruhi petani. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Kalau dia jawabannya Charlie is the one farmers that it influences. Ini agak belibet ya, susunan katanya kurang tepat kalau dari segi makna ya. Is the one why farmers influence it. Nah, ini juga kalimatnya belibet, dari makna kurang tepat ya. Is the one mengapa petani mempengaruhinya. Jadi kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah cuaca adalah satu faktor yang, nah ini pakai that, mempengaruhi. Dia pakai relative clause menggunakan that, yang mempengaruhi. Karena faktornya satu maka ada pakai s. Masih ingat ya? Kalau Dewi Ayu nggak pakai s, kalau he she it harus pakai s. Nah, karena ini satu, it sama dengan it kan, maka dia harus pakai s di sini. Oke, good. Number 3. Beverly Hills. Oh, ini adalah nama ya, sebuah nama. Oke. Ini subjeknya teman-teman ya. Ini karena nama karena dia huruf besar nih ya, di sebuah nama. Nah, ada koma-koma di sini teman-teman ya. Maka di sini adalah bisa dikatakan ini adalah positif. Positif ya. Jadi positif ini adalah kata keterangan untuk menambahkan informasi terhadap subjeknya ya. Nah, assumed ini adalah verbnya. Oke, jadi subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, maka di tengah ini tidak perlu verb lagi teman-teman. Pelengkap saja ya, tanpa ada verb. Beverly Hills, be a star tidak usah pakai be, maka ini salah. Was a star tidak pakai was karena ini tidak ada verbnya. A star soprano n, kenapa ada n-nya? Karena ini ada koma, jadi tidak perlu n. Jadi ini salahnya. Jadi yang benar adalah delta. A star soprano. Assumed directorship of the New York City Opera in 1979. Nah, jadi hanya subjek. Verbnya sudah ada, jadi tinggal lanjut saja ya. Jadi di tengah-tengah tidak ada verb. Ini tidak ada verb teman-teman. Alright, number 4. Blah 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 of tissues is known as histology. Jangan latah teman-teman ya. Latah karena ini plural, jamak, maka ini jamak juga ya, pakai are seharusnya ya. Tidak seperti itu ya. Jadi karena ini verbnya adalah is, ya kan? Maka di sini harus tunggal teman-teman ya. Maka ini harus singular.
Jadi jangan latah karena ini plural, maka ini harusnya are, enggak ya. Jadi kebetulan ini dipasang is, verbnya adalah is, to be-nya adalah is. Maka subjek yang di sini itu harus tunggal, ya. Entah itu kalau kata benda maka kata benda tunggal ya. Oke, nah kita lihat. Studying scientific of tissues is mempelajari scientific of. Nah ini nggak bisa teman-teman ya. Kata sifat langsung pakai preposisi itu nggak bisa. Oke, jadi nggak bisa. The scientific study of tissues, studi ilmiah dari jaringan-jaringan, ya itu dikenal sebagai histology. Nah ini yang benar teman-teman ya. Studinya kan satu ya, jadi ilmu atau studi ilmiah terhadap jaringan. Nah jaringannya banyak, tapi dia ilmunya satu. Ya, jadi yang diperhitungkan itu adalah sebelum of teman-teman, sebelum preposisi pertama itu subjeknya, yaitu study. Maka ini benar ya. Coba kita cek yang pilihan Charlie. To study scientifically of tissues nggak bisa karena harus ada kata benda di sini teman-teman ya. Harus ada kata benda. Sedangkan di sini adalah kata adverb, kata keterangan. That is scientific studying. Nah ini juga apalagi ini agak complicated ya. Tidak ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Alright, number 5. With the exception of Mercury, dengan perkecualian Mercury, ini belum ada subjeknya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi di penjelasan sebelumnya, kalau ada preposisi, terus ada kata benda di sini, maka ini adalah bukan subjek. Jadi belum ada subjeknya. Ini adalah object of preposition. Dan itu bukan subjek ya, karena ada with di sini. Maka di sini otomatis harus ada subjek ya. Untuk melengkapi kalimat ini maka setelah koma harus ada subjek, tidak boleh yang lain ya. Jadi dengan perkecualian terhadap senyawa merkuri, koma, apa itu? Langsung aja subjek ya. Yang tidak langsung subjek itu salah ya. Which is salah ya. Oke. Kemudian since juga salah ya. Ya, jadi tidak langsung kata bendanya. Yang langsung kata bendanya mana? The metallic elements, oke. Atau metallic elements being solid. Nah ini yang benar yang mana? Pola grammarnya. The metallic elements are solid at standard temperature and pressure. Atau metallic elements being solid at standard temperature and pressure. Kalau pakai being, berarti di belakang harus ada main verb, predikat utamanya. Ternyata di sini tidak ada kan teman-teman? Maka harus ada main verb di sini ya, yaitu are solid. Yaitu sudah ada are. Oke, jadi jawabannya adalah alpha. Jadi elemen-elemen metalik itu solid ya sebagai suhu dan tekanan yang standar. Jadi yang benar adalah alpha. Karena tidak ada main verb lagi di belakang. Jadi harus ada verb di sini ya. Jadi kata subjek kemudian langsung verb. Begitu. Alright, number 6. Dehydration, subjek dehydration is, verbnya is, ya. Bla 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 that a land animal faces. Dehidrasi merupakan bla 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 yang binatang darat hadapi. Ya, berarti ini langsung, ini sudah ada verbnya. Berarti ini butuh apa? Ini butuh sering teman-teman ya, karena ada kata often. Nah, penempatannya di mana? Penempatannya kalau kita cek satu-satu ya. Dehidrasi is the often greatest hazard that, yang ini kurang pas ya, karena is the often greatest hazard. Ini wording, masalah wording teman-teman ya, penempatan yang kata. Yang ini kurang tepat, oke. Seringkali bahaya terbesar ya. Jadi penempatannya yang mana? Ya, is the greatest often hazard, is often the greatest hazard, is often the hazard greatest. Is often dulu nih. Ya, seringkali kan. Jadi pilihannya antara Charlie sama Delta. Is often seringkali, baru nih the greatest hazard atau the hazard greatest. Nah, jadi yang tepat mana penempatannya? Ya, yang Charlie. Oke, the greatest dulu nih, baru hazard, bahaya, ya kan? Bahayanya kan ini kayak kata benda kan? Nah, kata bendanya di belakang teman-teman ya. Ini kebalik ya. Jadi jawabannya adalah Charlie.
Oke, jadi seni menerjemahkan dan seni merangkai dan seni menempatkan kata-kata yang sesuai dengan grammarnya itu juga berpengaruh, teman-teman. Oke, 7. By tracking the eye of a hurricane, dengan melacak mata dari badai, ya, para forecasters, ya, para peramal cuaca bisa menentukan the speed, kecepatan, which. Nah, ini ada kata which, maka di sini adalah which yang mana, ya kan? Berarti ini adalah noun clause, teman-teman, ya. Noun clause, klausa kata benda. Jadi intinya di sini adalah pernyataan, bukan pertanyaan, ya. Jadi polanya adalah subjek baru verb. Bukan pola pertanyaan, verb dulu baru subjek. Ya, jadi bisa menentukan kecepatan, which, kata benda dulu dong, which is tidak, ya. Which is tidak. Oke, nah ini pilihannya hanya dua nih, antara Bravo atau Delta. Which a store is moving atau which a moving store. Nah, bisa menentukan kecepatan badai yang mana, begitu kan? Badai yang mana yang sedang bergerak, gitu kan? Nah, yang tepat adalah Bravo. Kalau dari terjemahannya yang tepat adalah badai yang mana yang sedang bergerak. Which a storm is moving, ya. Oke, jadi bukan which a moving storm. Tidak ada verbnya, ya. Padahal di sini harus ada verbnya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah Bravo. Number 8. The publication of Adventures of Huckleberry Finn helped membantu membuat Mark Twain salah satu berarti dari banyak, ya, teman-teman, ya. One of America's berarti dari banyak nih. Nah, ini dari banyak ini dari figur, ya. Figur sastra, ya. Jadi salah satu dari yang paling terkenal kan di sini kan. Ya, ini coba kita cek, ternyata di sini ada kata most famous semua, ya. Most famous. Cuman di sini yang pertama tidak ada apa-apanya, hanya most famous. Yang kedua ada the-nya, yang ketiga ada R-nya, yang keempat ada N-nya. Ya, America's. Nah, karena di sini famous most-nya di tengah-tengah, maka tidak pakai the, teman-teman, ya. Jadi langsung aja America's most famous literary figures. Maka jawabannya adalah alpha, teman-teman, ya. Kalau pakai R nggak mungkin, ya, karena ini tidak pakai verb, tidak pakai to be, ya. Maka tidak bisa menggunakan R. Apalagi pakai N, ini nggak nyambung banget, ya. Harusnya ini langsung frasenya most famous literary figures. Seperti itu. Oke, number 9. Technology will play a key role in. Teknologi akan bermain peran kunci dalam. Nah, in ini adalah preposisi, teman-teman, ya. Preposition, ya. Kalau ada preposisi ketemu verb, ini verb ternyata, ya, semua kan membentuk kan, ya, maka verbnya harus pakai verb ing, teman-teman, wajib, ya. Oke, kalau dia pakai to be, maka to be-nya pakai being, ya. Jadi seperti itu rumusnya, ya. Jadi kalau pakai verb, verbnya harus verb ing. Yang mana yang verb ing di sini? Iya, sudah otomatis yang Bravo, ya. In shaping, dalam membentuk gaya hidup di masa depan, ya. Tidak pakai to, ya. Tidak pakai verb 1, ya. Tidak pakai verb 2 atau verb 3, ya. Jadi langsung pakai verb ing, teman-teman. Oke, nomor 10, ya. The computer has dramatically affected. Komputer telah secara dramatis mempengaruhi. Berarti butuh objek di sini, ya. Mempengaruhi itu kan verb, ya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi cara kan, ya. Jadi langsung aja cara. Di sini kan ada the way kan. Jadi langsung aja the way, tidak pakai which, tidak pakai that, tidak pakai is. Karena ini butuh objek langsung, teman-teman. Jadi yang objek langsung yang nggak ada apa-apanya, ya delta. Berarti 10 adalah delta. Simple saja. Oke, number 11. Jalanan-jalanan di masa lalu, ya. Were ada to be, dan di sini kalau kita lihat di sini adalah subjeknya. Were ini verbnya, entah nanti langsung kata benda atau pakai verb
3, kita coba cek dulu kalimat belakangnya ya. Bla bla bla, the existing arteries of transportations. Bla bla bla, arteri transportasi yang ada atau jaringan transportasi yang ada. Yaitu apa? Jalanan, turnpikes and canals, dan terusan air lainnya, Nah, di sini kita cek ya, apakah dia menggunakan langsung kata benda atau dia pakai verb 3, ya. Karena di sini ada kata connected, menghubungkan atau dihubungkan, ya. Short lines, jaringan-jaringan pendek. Kita cek ya. Jalanan-jalanan zaman dulu were those short lines connected. Kenapa ada those? Maka ini kurang nyambung ya. Jadi pilihan A, no, were short lines. Jalanan-jalanan zaman dulu were short lines, merupakan jaringan pendek. Ya, jaringan pendek yang menghubungkan the existing road, the existing arteries, yang menghubungkan arteri transportasi yang ada. Nah ini bisa jadi teman-teman ya jawabannya ya. Kita cek dulu ya. Yang pilihan lain. Jalanan-jalanan zaman dulu were connected by short lines, dihubungkan oleh jalan-jalanan pendek. The existing. Nah, tidak ada verbnya di sini teman-teman. Harus ada yang menjembatani di sini ya. Ada konektor lagi ya. Ternyata ini tidak ada, maka nggak jadi benar di sini ya. Were short connecting lines, merupakan, ini tidak bisa teman-teman ya, karena di sini tidak ada konektor juga untuk menghubungkan connecting lines dengan the existing arteries. Ya, jadi ini kan kata benda ya. Jadi yang tepat adalah bravo teman-teman ya. Jadi merupakan jaringan-jaringan pendek yang menghubungkan. Ya, jadi menghubungkan ini verb ya kan. Terus objek kan, existing arteries of transportation itu objeknya. Jadi yang tepat adalah bravo. Alright, number 12. Bla 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 as a masterpiece. Bla 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 sebagai mahakarya. Karya seni harus melampaui ya hal-hal ideal di masanya ya, di mana itu diciptakan ya. Jadi harus melampaui ideal ya, nilai-nilai ideal dari periode di mana itu diciptakan. Nah, di sini subjeknya adalah a work of art. Ya, dia subjeknya adalah karya seni. Maka di sini harus ada object of preposition, teman-teman ya. Tidak langsung subjek seperti ini, karena subjeknya sudah ada di sini ya, koma ya, karya seni. Berarti rank sini salah ya. The ranking as a masterpiece juga salah. Ya, karena the ranking as a masterpiece ya nggak nyambung ya kalau diartikan ya. Menobatkan sebagai mahakarya, tidak ya. Harusnya kan untuk dinobatkan, begitu kan? Nah, ini pakai to be ranked atau for being ranked. Karena ini adalah purpose, tujuan kan? Maka dia harus pakai to sama verb 1. Ya. Kalau pakai to be, maka to be ya be ya. Jadi yang tepat adalah Charlie. Untuk dinobatkan sebagai mahakarya. Untuk dinobatkan sebagai mahakarya, karya seni harus melampaui bla 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 bla. Jadi yang tepat adalah Charlie. Kenapa dia tidak bisa pakai for? Karena dia purpose ya. Seperti yang saya bilang, purpose itu harus to sama verb 1 ya. To infinitive, verb 1. Atau kalau pakai to be, dia pakai be. Alright, 13. Jackie Robinson, koma ya. Di sini ada koma. Bla bla bla. Bermain baseball di liga utama, koma. Berarti ini object of preposition teman-teman ya. Karena verbnya di sini nih. Joined. Nah, jadi subjeknya adalah Jackie Robinson. Bla 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 keterangan, bergabung dengan Brooklyn Dodgers in 1947. Ya, kalimat utamanya kan ini kan. Maka di tengah-tengah ini hanya keterangan tanpa ada verb lagi ya. Tanpa mengurangi subjek. Ya. Subjeknya adalah Jackie Robinson. Jadi yang tepatnya mana? Yang A, the African American who first to play baseball
Dia tidak pakai who ya. Oke, karena dia sudah ada dipisah dengan koma ya. Kalau pakai who tidak usah pakai koma ya. Who-nya di sini ya. Oke, who-nya di depan ya. Jackie Robinson, the first African American to play baseball in the major leagues. Nah, ini yang benar, teman-teman. Tidak ada verbnya kan? Jadi, the first African American, orang Amerika keturunan Afrika yang pertama bermain baseball di major leagues, bergabung bla 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 bla. Nah, ini yang gak ada verbnya ini, berarti ini tepat ya. Kalau kita lihat yang C ada was-nya, tidak bisa ya. Oke, ada who-nya. Nah, kalau pakai who ya di depan saja dan pakai to be ya. Who was, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Alright, number 14. During the flood of 1927, selama banjir 1927, masih object of preposition, belum ada subjeknya. Subjeknya adalah the Red Cross, palang merah ya. The Red Cross, palang merah, dia adalah subjeknya. Oke. Ternyata ada koma, teman-teman ya. Koma. Berarti dia kalau kita cek di sini, set up temporary shelters. Verbnya adalah set up. Ya, mendirikan tempat penampungan sementara bagi para tunawisma. Ya, berarti di sini tidak boleh ada main verb ya. Di sini tidak boleh ada main verb karena main verbnya set up sudah ada di sini ya. Jadi main verbnya sudah ada di sini ya. Set up ya. Jadi operate sudah pasti salah ya karena dia main verb. Is operating juga otomatis dia salah. Ya. Jadi salah ya karena langsung main verb kan. Has operated juga salah ya karena dia langsung main verb. Nah, yang tepat adalah operating. Kalau dia langsung ing seperti ini bisa teman-teman. Dia menggunakan active participle. Seperti yang saya ulang-ulang di pembahasan sebelumnya. Kalau ini kita artikan ke bahasa Indonesia, ini berarti yang ya. Yang mengoperasikan, gitu kan? Atau yang beroperasi di luar markas emergency, markas darurat di Mississippi, gitu kan? Jadi kalau dia langsung verb ing, maka fungsinya ya, dia fungsinya adalah sebagai kata sifat. Nah, fungsinya. Dia verb ing ini fungsinya sebagai kata sifat. Karena dia sebagai kata sifat fungsinya, maka belum ada verb. Nah, verbnya di sini nih di belakang nih, gitu kan? Set up. Ya, makanya dia pakai verb ing langsung seperti ini. Ya. Oke, jadi kalau active participle verb ing, kalau passive participle atau past participle dia pakai verb 3 yang di. Kalau ia langsung verb ing yang me atau yang ber. Kalau dia langsung verb 3 yang di atau yang ter gitu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, simpelnya begitu. Oke, the last one 15. In bacteria, dalam bakteri dan organisme lainnya, masih object of preposition, belum ada subjeknya ya. Preposisinya adalah in, ini ada objek-objek, belum ada subjek ya. Maka di sini harus ada subjek, teman-teman. Ya. Harus ada subjek ya. Langsung subjek. Ya, setelah koma ini langsung subjek. Both. Kalau both, dia tidak bisa karena both itu kan merujuk pada dua hal ya. Sedangkan di sini dia merujuk pada hal yang satu, yaitu DNA. Maka dia nggak bisa. Which tidak ada kata bendanya. And juga tidak ada kata bendanya. Nah, ini it. Langsung subjek it ya. It is DNA. Jadi dalam bakteri dan organisme lainnya adalah DNA ya. It is DNA. Ya, adalah DNA yang menyediakan informasi genetik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau dia object of preposition, saya ulangi, dia belum ada subjeknya karena object of preposition bukan subjek. Maka setelah koma harus ada subjek ya, dan subjeknya di sini adalah delta it. Oke, seperti itu teman-teman ya. Cara menjawab soal-soal structures dalam TOEFL. Jangan lupa tingkatkan terus vocabulary-nya ya. Vocabulary itu penting ketika kalian mengikuti TOEFL atau IELTS. Oke, thank you so much. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.